Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kangen ya? Sama, Bu Nur Aini juga kangen dengan kalian. Nah, tapi untuk sementara waktu kangen kita tahan dulu karena ada pandemi COVID, sehingga tatap muka yang harusnya kita lakukan kita ganti dengan pembelajaran daring. Kita berdoa semoga dengan semua masyarakat mematuhi protokoler kesehatan yang dianjurkan pemerintah, COVID-19 akan segera sirna dan kita bisa berjumpa lagi di kampus Mandemak tercinta. Oke, untuk pembelajaran kali ini Bu Nur Aini akan menerangkan tentang minyak bumi. Sudah siap ya? Ya. Minyak bumi merupakan salah satu bahan tambang yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, khususnya energi dan bahan bakar. Minyak bumi, seperti kalian tahu, diperoleh dari fosil. Jadi, minyak bumi ini merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghasilkan fosil secara singkat. Jadi fosil itu dihasilkan dari pelapukan beribu-ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun, barulah kita bisa mendapatkan minyak bumi. Nah, untuk mendapatkan minyak bumi, maka kita harus tahu dulu proses pembentukan minyak bumi ya. Jadi seperti Bu Nur katakan tadi, minyak bumi berasal dari pelapukan sisa organisme, bisa tumbuhan, bisa hewan, dan jasad renik yang tertimbun di dalam dasar laut bersama lumpur selama berjuta-juta tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu yang tinggi. Oleh karena berasal dari sisa organisme, maka minyak bumi dan as alam sering kita sebut dengan bahan bakar fosil yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Minyak bumi merupakan campuran kompleks yang sebagian besar ya, jadi ada 90% hingga 97% itu minyak bumi berasal atau terdiri dari senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon yang tergolong dalam minyak bumi itu ada alkana, kemudian ada alkena, ada sikloalkana, ada alkuna, dan senyawa aromatik lainnya. Komponen kecil, komponen pendukung dari minyak bumi antara lain adalah oksigen, belerang, dan nitrogen. Minyak bumi atau gas alam ya, jadi kita bedakan, bisa kita sebut sama, bisa kita sebut berbeda. Kalau kita sebut sama berarti asalnya ya, karena asalnya itu dari jasad renik, dari fosil. Tapi kalau kita sebut berbeda berarti minyak bumi itu berupa cair, kalau gas alam itu berupa gas. Gas alam ya merupakan gabungan dari beberapa senyawa hidrokarbon, yaitu dari alkana suhu rendah hingga alkana suhu tinggi. Selain alkana, terdapat juga gas-gas yang lain yang menyertai seperti CO2, ada O2, ada N2, ada juga H2. Ada juga sedikit gas mulia yang menyertainya. Proses pengolahan minyak bumi. Jadi kalau penjelasan Bu Nur Aini tadi kalian sudah bisa membayangkan, ada jasad renik yang di dasar lautan, berarti kemungkinan minyak bumi ada di dasar laut ya. Nah, seperti kita ketahui biasanya kilang minyak bumi ada di tengah laut gitu. Nah,
untuk mengolah minyak bumi, ya, jadi minyak bumi kita peroleh dari pengeboran, jadi harus kita bor dulu. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dengan gas alam itu berupa cairan hitam kental dan berbau, atau disebut juga dengan crude oil, minyak mentah. Minyak mentah ini belum bisa kita manfaatkan secara langsung, harus kita olah dulu, harus kita proses dulu. Melalui apa? Melalui proses yang namanya destilasi bertingkat. Apa itu destilasi? Destilasi adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi minyak bumi tadi kita masukkan ke dalam sebuah tanur, kemudian kita panaskan, kita destilasi. Nanti dari destilasi akan keluar uap sesuai dengan titik didih masing-masing. Kalian nanti bisa melihatnya di dalam slide yang Bu Nur Aini lampirkan, ya. Jadi jangan khawatir, ini Bu Nur Aini menjelaskan secara ringkas, secara intinya saja. Nanti materi secara detail bisa kalian lihat dalam file yang Bu Nur Aini lampirkan. Dari pemisahan destilasi tadi diperoleh beberapa fraksi minyak bumi. Fraksi yang pertama keluar adalah gas, kemudian petroleum ether, kemudian bensin, kemudian nafta, kemudian kerosin, minyak solar, minyak pelumas, lilin, minyak bakar, dan terakhir adalah aspal yang merupakan sisa destilasi dari minyak bumi. Nah, nanti di dalam slide Bu Nur Aini akan dijelaskan satu persatu apa itu bensin, apa itu nafta, kemudian apa itu gas alam, ya. Jadi kalian bisa melihat lebih lanjut dalam slide-nya. Bu Nur Aini hanya memberi pengantar bahwa untuk pelajaran kali ini kita akan mengetahui atau belajar tentang minyak bumi. Silahkan kalian ekspor, kalian lihat pada LKPD yang Bu Nur Aini bagikan, kemudian dengan rasa penuh tanggung jawab kalian kerjakan. Nanti Bu Nur Aini gunakan untuk evaluasi sebagaimana efektif, ya, pembelajaran daring ini kita lakukan. Bisa ya? Tetap semangat dan sampai ketemu di pertemuan daring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.